dengan tema penculikan Soekarno ke Rengas Dengklok. Di Jepang, terjadi serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada syarat kepada sekutu. Bisa mengalami Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang serangan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syarif, Rifana, Darwis, dan Syarif Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC yang pada saat itu dilarang oleh pemerintah negara Jepang. Wow, kalian dengar itu radio BBC London. Jepang menyerang pada sekutu berarti di Indonesia sedang terjadi kekuasaan. Kalau begitu, kita harus meminta golongan tua pertama Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena bentukan Jepang. Ya, karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita harus sepakat, kita harus menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Benar, kemerdekaan itu adalah hak dan personal rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita semua meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali kalau begitu kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda yang lainnya untuk merebut Tokosan dari Jepang. Di kediaman Soekarno dan golongan tua sedang rapat bersama membicarakan tentang proklamasi. Ada maksud apa saudara datang kemari? Assalamualaikum, permisi Bu, jadi kami punya berita baik. Kita bahwa Jepang sudah mengarah kepada 10 tahun besar, dan ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Dari mana kalian dapat berita itu? Apa benar Jepang terhadap sekutu tanpa syarat? Nah, sepertinya aku juga kurang percaya terhadap berita itu. Ya benar, kami dapat berita itu dari suara radio Jepang. Ya, bahwa Jepang sudah dibawa bersekutu di kota Nagasaki dan Hiroshima. Tidak, Jepang tidak semudah itu untuk mengalah. Mereka bukan negara yang Tidak, kami benar-benar mendengar dari suara radio Jepang. Ya, kami benar-benar mendengar dari radio. Iya itu, saya takut sampai pintu. Mikana dan Shairul meninggalkan kediaman Soekarno. Kemana ini Bu? Para pemuda sudah banyak mulai mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita jangan gegabah, Bu. Kita memerlukan waktu untuk melaksanakannya. Bulan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting hari ini adalah menghadapi sekutu yang ingin merebut kembali negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para pemuda Bu? Apakah kita akan biarkan begitu saja ya? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan dan harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah Bu, berarti semuanya sudah sepakat. Keesokan harinya, para pemuda bersepakat kembali. Bahkan golongan tua tidak akan menyetujui. Meskipun sudah didesak seperti tadi, kita harus menyediakan keluar dari sana. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita memastikan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka dari Jepang? Bagaimana? Tapi gimana kita akan memastikan mereka, Bung? Bagaimana di Karawang, suatu kota di Karawang, tempat itu merupakan markas peta di bawah Subeno, dan letaknya di bawah komando peta yang mempunyai hubungan erat dengan peta daerah di Jakarta. Saya rasa itu bagus. Bagaimana, Bu? Semua pemuda mengaku dan mereka sepakat dan akan melakukan rencana mereka sesuai dengan rencana. Keesokan harinya, di pagi hari, rombongan pemuda menuju kediaman Soekarno dan mengatakan, "Kalau begitu, kami tunggu kalian bersiap-siap." Keesokan paginya, golongan tua menemui pemuda untuk mencari tahu keberadaan Soekarno Hatta dan Hatta. Apa kamu tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Cepat katakan di mana mereka. Aku ingin menjamin keselamatan mereka sebelum tiba di Jakarta. Dan aku akan menjamin proklamasi akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Paling lambat pukul 12.
Depok. Golongan tua menjemput Soekarno ke Ranggas Depok untuk membahas proklamasi. Bagaimana kita merumuskan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat, Bu, tapi waktu sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk berkegiatan, apalagi ini membahas proklamasi. Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi waktu sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk berkegiatan, apalagi ini membahas proklamasi. Saya punya ide, bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Golongan tua bersama Soekarno menuju kediaman Laksamana Maeda di kediaman Laksamana Maeda. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah, silahkan duduk semua. Tenanglah, silahkan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian, saya akan menjamin keselamatannya. Baiklah, di rumah mana kita dapat merumuskannya? Silahkan Anda berdiskusi di sini, di ruang makan. Saya akan pergi beristirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Soekarno dan golongan tua masuk ke rumah Laksamana Maeda dan melakukan perumusan teks bersama. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana dengan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Mereka pun berdiskusi bersama di tengah sesama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Kalau begitu, bersediakah Anda membacakannya? Baik, dengan senang hati. Soekarno kemudian membacakan konsep awal teks proklamasi yang kemudian diusul oleh Anies Baswedan. Bagaimana jika teks kalimat pertama teks proklamasi diambil dari rumusan BPU PKI? Ya baiklah, lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya baiklah, ide bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat desa-desa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, ide yang bagus, Bu. Bagaimana menurut kalian? Dan semua anggota rapat mengangguk tanda setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Tunggu, saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya PPKI dibentuk Jepang dan anggota yang diangkat oleh Jepang. Pada pemeriksaan ini kita akan dapat dari Asia. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks? Bagaimana jika tersebut ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya sependapat dengan Soekarno. Baik, saya bersedia. Bagaimana dengan mengangkat? Baik, saya juga setuju dengan pendapatnya. Soekarno kemudian memberi naskah proklamasi kepada Saidul. Bung, tolong ketikan naskah. Baik, Bu. Kemudian Soekarno membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.